Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni pengendalian kimiawi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Mira Dharma Aji dengan NIM 142, Tiara Novita Andriana dengan NIM 147, Bayu Henry Atmoko dengan NIM 148, Lutfia Hida Hamid dengan NIM 182, Depika Diva Kusuma dengan NIM 184, Sinta Dewi Prameti dengan NIM 185, yang terakhir Andrian dengan NIM 197. Yang pertama adalah pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi adalah penggunaan pestisida kimia untuk mengendalikan hama agar hama tidak menimbulkan kerusakan bagi tanaman yang dibudidayakan. Pengendalian menggunakan pestisida ditujukan bukan untuk memberantas atau membunuh hama, namun lebih dititik beratkan untuk memberantas hama atau membunuh hama, namun lebih dititik beratkan untuk mengendalikan hama sedemikian rupa hingga berada di bawah batas ambang ekonomi atau ambang kendali. Yang selanjutnya yaitu penggolongan pestisida. Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu tumbuhan. Dalam pestisida dikelompokkan berbagai macam pestisida. Berikut adalah pestisida berdasarkan jasad pengganggu sasaran. Yang pertama, insektisida untuk pengendali serangga. Yang kedua, fungisida untuk pengendali cendawan atau jamur. Yang ketiga, herbisida untuk pengendali gulma. Selanjutnya, nematisida untuk pengendali tungau, bakterisida untuk pengendali bakteri, larvasida untuk pengendali larva, rodentisida untuk pengendali tikus, dan avisida untuk pengendali burung. Selanjutnya yaitu pestisida berdasarkan cara masuknya. Berdasarkan cara masuknya pestisida dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama racun kontak, yaitu masuk ke tubuh serangga secara langsung melalui penetrasi lewat kulit atau dinding tubuh. Yang kedua racun perut, masuknya bersama-sama dengan makanan melalui saluran pencernaan atau perut sewaktu serangga memakan tanaman yang mengandung pestisida. Yang ketiga yaitu racun pernapasan. Maksudnya masuk melalui proses pernafasan serangga atau sistem trakea yang kemudian diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang keempat yaitu racun sistemik. Pestisida diserap dan ditranslokasikan dalam jaringan tanaman mengikuti peredaran makanan dalam tanaman. Adapun pestisida berdasarkan cara kerjanya, terdapat 3 macam, yaitu yang pertama racun fisik, contohnya minyak mineral, yaitu menghambat pada penutupan spirakel sehingga distribusi O2 terhambat. Yang kedua racun pernafasan, yakni mengganggu sistem transfer elektron. Dan yang ketiga adalah racun perut, pengaruhnya pada sistem pencernaan serangga yang digunakan untuk serangga penggigit dan pengunyah. Selanjutnya, pestisida berdasarkan susunan bahan kimia. Yang pertama, senyawa anorganik, tersusun oleh senyawa-senyawa yang tidak berunsur karbon, contohnya kalsium arsenat dan PP arsenat. Kedua, senyawa organik, tersusun oleh senyawa-senyawa berunsur karbon, terbagi menjadi 2. Pertama, organik alami dari tanaman atau bahan alami lain, contohnya nikotin, retenon, piretum, dan dipel. Kedua, organik sintetik, dibuat melalui proses sintesis kimiawi, contohnya senyawa organoklorin, organofosfat, dan karbamat. Selanjutnya, mengenai pemberian nama pada pestisida, nomenklatur atau cara pemberian nama suatu jenis pestisida ada ketentuannya. Suatu jenis pestisida ditandai oleh 3 cara penamaan, yaitu dengan nama umum, nama dagang, dan nama kimiawi. Nama dagang ditetapkan oleh produsen atau formulator insektisida yang membuat dan memperdagangkan pestisida tersebut.
Karena satu jenis pestisida dapat dibuat oleh beberapa perusahaan, sehingga untuk pestisida tersebut mempunyai beberapa nama dagang. Nama kimia merupakan nama yang digunakan oleh ahli kimia dalam menjelaskan suatu senyawa kimia sesuai dengan rumus bangun senyawa insektisida tersebut. Contohnya, pada nama umum yaitu karbofuran, pada nama dagang yaitu adafuradan, Furacer, Indofor, dan Dermafor. Kemudian pada nama kimia ada 2,3 dihidro, 2,2 dimetil, 7 benzonil metilkarbamat. Selanjutnya ada formulasi pestisida. Formulasi adalah pemrosesan pestisida pada umumnya untuk meningkatkan bahan teknisi sehingga mudah disimpan, ditangani, dan digunakan yang dapat meningkatkan efektivitasnya serta meningkatkan keamanan bagi pengguna maupun non-target organisme lain. Syarat formulasi yaitu ada aman, efektif, mudah digunakan, mudah disimpan atau ditangani, murah, dan ekonomis. Berikutnya merupakan jenis dan formulasinya. Cairan emulsi atau emulsifiable concentrate. Pestisida yang berformulasi cairan emulsi meliputi pestisida yang di belakang nama dagang diikuti oleh singkatan ES atau emulsifiable solution, WSC atau water soluble concentrate, emulsifiable, dan S solution. Biasanya di depan singkatan tersebut tercantum angka yang menunjukkan besarnya persentase bahan aktif. Bila angka tersebut lebih dari 90%, berarti pestisida tersebut tergolong murni. Komposisi pestisida cair biasanya terdiri dari 3 komponen, yaitu bahan aktif, pelarut, serta bahan perata. Pestisida golongan ini disebut bentuk cairan emulsi karena berupa cairan pekat yang dapat dicampur dengan air dan akan membentuk emulsi. Yang selanjutnya yaitu butiran atau granulars. Formulasi butiran biasanya hanya digunakan pada bidang pertanian sebagai insektisida sistemik. Dapat digunakan bersamaan waktu tanam untuk melindungi tanaman pada umur awal. Komposisi pestisida butiran biasanya terdiri dari bahan aktif, bahan pembawa yang terdiri atas talok dan kuarsa, serta bahan perekat. Komposisi bahan aktif biasanya berkisar 2-25% dengan ukuran butiran 20-80 mes. Aplikasi pestisida butiran lebih mudah bila dibandingkan dengan formulasi lain. Pestisida formulasi butiran di belakang nama dagang biasanya tercantum singkatan G atau WDG, Water Dispersible Granule. Selanjutnya debu atau DAS. Komposisi pestisida formulasi debu ini biasanya terdiri atas bahan aktif dan zat pembawa seperti talc. Dalam bidang pertanian, pestisida formulasi debu ini kurang banyak digunakan karena kurang efisien. Hanya berkisar 10-40% saja apabila pestisida formulasi debu ini diaplikasikan dapat mengenai sasaran atau tanaman. Yang selanjutnya tepung atau powder. Komposisi pestisida formulasi tepung pada umumnya terdiri atas bahan aktif dan bahan pembawa seperti tanah liat atau talc, biasanya 50-75%. Untuk mengenal pestisida formulasi tepung, biasanya di belakang nama dagang tercantum singkatan WP atau wet table powder atau WSP, water soluble powder. Oil. Pestisida formulasi oil biasanya dapat dikenal dengan singkatan SCO atau Soluble Concentrate in Oil. Biasanya dicampur dengan larutan minyak seperti silen, karosen, atau aminoester. Kemudian fumigancia atau fumigan. Pestisida ini berupa zat kimia yang dapat menghasilkan uap, gas, bau, asap yang berfungsi untuk membunuh hama. Biasanya digunakan di gedung penyimpanan. Kemudian water miscible liquid WSC LSC merupakan larutan yang dapat tercampur dengan air dan membentuk cairan yang jernih, tidak membentuk cairan seperti susu. Contohnya azodrin 15 WSC. Kemudian water soluble powder atau SP merupakan bahan aktif
berupa padat yang larut dalam air dan membentuk larutan yang betul-betul sebagian larutan sehingga tidak perlu dilakukan pengaduan. Contohnya Servin 85 SP. PAID atau B, yaitu penggabungan bahan yang dapat dimakan hama atau menarik hama dengan insektisida agar meningkatkan efektivitas pelakuan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pestisida. Kelebihannya yang pertama dapat diaplikasikan dengan mudah. Selanjutnya dapat diaplikasikan di area luas dalam waktu singkat. Kemudian mudah diperoleh dan ekonomis. Kemudian hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat. Kekurangannya yakni yang pertama keracunan dan kematian makhluk hidup lain selain OPT. Selanjutnya, pencemaran lingkungan, residu pestisida yang dapat berdampak negatif pada konsumen dan dapat menimbulkan resistensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.